Ya. Apa hasilnya? Apa yang Anda tahu soal pemeriksaan hari ini? Ya, jadi saya tahu persis ya, karena saya tadi ikut mengantar. Meskipun saya tidak diperiksa hari ini, tapi kebersamaan kami, persatuan kami itu tetap terjaga. Ya, jadi kami ikut mengantar dan tadi Bang Rismon sama Dr. Tifa juga sedang membriefing untuk ahli yang nanti untuk persidangan rapat dengan ahli di tempat yang lain. Jadi kita tetap bersama-sama. Tadi mereka masuk habis zuhur, ya jam 1, kemudian selesai. Tadi saya ketemu sudah selesai pertama tuh Bang Rustam. Itu sekitar jam 4:30 sore udah selesai. Bu Kurnia barusan selesai dan juga Pak Rizal Fadila. Ditanya sekitar 60 sampai 65 pertanyaan, ya. Tapi rata-rata adalah pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ditanya ke saya. Apa peristiwa atau yang Anda ketahui tentang peristiwa tanggal 12 Januari tahun 2025 atau 26 Maret? Ya mereka semua tidak ada di peristiwa itu. Jadi nggak boleh jawab apapun. Kemudian mereka juga tanya soal kenapa, tadi kan disebut pada lead berita, kenapa ada 2 yang kemudian sudah di SP3. Ya. Ternyata ini fakta, baru saya buka di sini. Apa? Ya, LP laporan polisi itu tidak dicabut. Kalau tidak dicabut oleh Jokowi, harusnya nggak boleh ada restoratif justice. Syarat restoratif justice itu adalah LP-nya dicabut dulu, terus ada perdamaian. Katanya Bang Egy kan juga berkali-kali, Bang Egy, kemudian Bang DAL dan Mayor Lubas kan mengatakan tidak pernah minta maaf kan? Nah, tidak pernah minta maaf, LP-nya tidak dicabut. Kok bisa ada restoratif justice, bahkan kok bisa ada SP3? Itu kan aneh gitu loh. Jadi itu tadi menjadi pertanyaan dan kemudian mereka cepat menjawabnya. Karena akhirnya apa? Dengan BAP yang semacam yang saya bisa bayangkan jawaban BAP-nya. Karena itu kan berarti menjawab bahwa dia tidak ikut ini. Bla 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 bla. Harusnya Mbak Lona, jaksa peneliti nantinya kalau baca itu persoalan tidak mungkin P21. Tidak mungkin Tidak mungkin P21. Nggak mungkin karena itu nggak bunyi BAP-nya. Dengan BAP yang nggak bunyi, kalau itu dipaksakan P21, itu nanti namanya peradilan sesat. Oke, tidak mungkin P21 katanya Bang David. Kalau jujur ya. Kalau iya. Bang David? Ya itu sebenarnya kan harapan Mas Roy dan wajar-wajar aja lah. Oh fakta tetapi ini. Yang pasti bahwa semua berkas, semua alat bukti, semua saksi sudah lengkap dan sekarang kan dari penyidik sudah meneruskan berkas-berkas itu kepada kejaksaan untuk masuk pada proses penuntutan. Nah, proses penuntutan ini sebenarnya juga tinggal tunggu waktu saja. Kalau tadi yang penting direspon ini gini Mbak, yang menarik tadi kata Mas Roy ya, bahwa nggak ada alasan untuk SP3 pada Egy Sujana ya, itu kalau dan jujur, Damai kan? Lubis. Padahal kan di situ sudah terjadi pertemuan. Nah kemarin kan yang Mas Roy tanyakan, apa urgensinya polisi yang adalah bagian dari tim penyidik ada di sana? Sebenarnya urgensinya justru itu, menjadi saksi bahwa terjadi pertemuan di sana, ada permintaan maaf, ada peluk-pelukan, dan dari satu sisi permohonan maaf dari Egy dan kuasa hukumnya Ibu Eli juga menyatakan itu. Lalu kemudian kan ada tim saksi itu, tim saksi dari relawan Jokowi dan juga dari yang kemarin Mas Roy protes kan, apa urgensinya kepolisian ada. Nah, itu yang saya pernah sampaikan. Kalau sekelas itu nggak apa-apa, Mas. Kepolisian itu menjadi saksi. Iya, menjadi saksi dari proses. Ini aneh biar masyarakat tahu lah. Iya. Jadi gini, ini biar masyarakat Indonesia tahu. Pentingnya polisi hadir menyaksikan itu bahwa terjadi perdamaian di sana. Kan tidak lazim polisi yang mendatangi sowan ke pelapor satu. Tidak lazim juga kalau saksi itu harus sekelas komisaris besar polisi, Kombes, ya. Tidak lazim Dirkrim dengan hormat Pak Kombes Imanuddin. Kenapa sampai Anda sekelas Kombes, sekelas Direktur Reserse Kriminal Umum datang sowan ke Jokowi? Kan harusnya cukup masyarakat biasa. Nanti ini akan jadi iya. Itu bukan sowan. Sowan itu sudah jelas. Itu bukan sowan, itu mendampingi apa? Enggak lah. Anda jangan mengubah fakta ya. Melakukan Jokowi waktu itu memerintahkan gitu loh. Maaf, ada saksi. Enggak. Saksi ini paling valid. Eli Daneti semalam ketemu saya di ALC ya. Itu menyatakan itu sudah. Eli Daneti bicara dengan kami, ketemu di ALC, dia menyatakan itu polisi sudah datang ke sana. Sowan kemudian Jokowi bilang, Egy bilang, panggil Kapolri ya, kemudian atau Kapolda untuk kesini. Dan tiba-tiba Jokowi bilang,
ADC-nya itu ya, Kompol Syarif itu, tolong panggilin itu. Enak betul ya. Ini seorang mantan presiden bisa memerintahkan kayak gitu. Itu kata Bu Eli Danetti. Itu kata Bu Eli Danetti. Ada silakan lihat YouTube-nya Elsi lah. Pak Jokowi dalam posisi pasif. Gak bisa posisi pasif apa? Anda jangan bohong. Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti, nggak dengar kejadiannya. Saya dengar langsung dari Bu Eli Danetti. Oke. Saya dengar langsung itu kesaksian Bu Eli Danetti. Silakan saksinya di LC. Teman-teman juga, ada teman-teman relawan Jokowi relawan teman-teman itu kredibilitasnya nggak jelas tuh dari Rejo itu. Bang David, tapi dibilang tadi nggak jelas tuh Rejo tuh.